Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idan Hamid Budianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Semoga di video penjelasan kali ini dengan mudah dapat dimengerti dan dipahami. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. A. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, keadaan, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup baik, tata cara hidup yang baik, baik kepada diri sendiri maupun masyarakat. Etika sama maknanya dengan moral. B. Aliran-aliran etika. Mendirikan etika yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi etika keutamaan, teologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan, virtue, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teologis adalah yang menyatakan bahwa hasil tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Dan etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. C. Etika Pancasila. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Kelima nilai ini membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas. Sila kerakyatan mengandung nilai menghargai orang, sila keadilan mengandung dimensi nilai atau peduli dengan orang lain. B. Mengapa menanya alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika? Alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia yaitu sebagai berikut. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai, diharapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak pantas, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk ketika seorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi. Maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam pembiayaan APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Keempat, penyelenggaraan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan lemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dari berbagai media seperti penganiayaan, penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal, sehingga diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila dan penjabaran sistem etika dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM.
Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap perubahan aspek penghidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, global warming, perubahan cuaca, dan lainnya menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga perlu mendapat penghargaan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Simbol historis. Pancasila sebagai sistem etika terjadi pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan pada era reformasi. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etnik Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. D. Membangun pembangunan argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila yaitu: pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu PNI, Parmusi, PNU, dan PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap telah liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berharmonia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan, kebutuhan yang makin maju dan sejahtera yang hanya memenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat, jiwa raga, kedudukan kodrat, makhluk Tuhan, dan makhluk berdiri sendiri, sifat kodrat, makhluk sosial, dan makhluk individual. Keenam, unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. Ketiga, sistem etika dalam Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. 2. Argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Hal berikut dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat.
Kedua, tantangan pada sistem etika pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata deontologis atau menekankan pada tujuan belaka teologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtu etik yang terkandung dalam nilai keadilan. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika yaitu: pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sumber norma. Kedua, Pancasila memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi. Ketiga, Pancasila memiliki filter untuk menyaring pluralitas di masyarakat. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila. Sebagai sistem etika, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.